Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 melalui renungan harian yang diberikan oleh Majelis Sinode GKO di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jika kami dapat berdoa bersama saat ini, berarti Allah yang kami imani selalu hidup dan berkarya bagi kami. Kami mau memahami perasaan dan pikiran Allah melalui firman-Mu ini. Dalam segala keterbatasan kami meminta di dalam nama Yesus Kristus, tolonglah kami supaya firman-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah hidup yang kekal buat kita. Sedangkan pembacaan firman Tuhan terdapat dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita renungkan. Sebenarnya Allah memberikan hidup yang kekal itu buat siapa? Menurut bacaan kita tadi, hidup yang kekal itu Allah berikan kepada kita. Apa yang akan terjadi pada manusia setelah mati? Pertanyaan ini seringkali kita dengar, bahkan pertanyaan ini pun pernah lahir di dalam hati kita. Sebagian orang mengatakan bahwa manusia akan mengalami yang namanya reinkarnasi atau dilahirkan kembali ke dalam dunia. Yang jahat selama hidup akan dilahirkan kembali dalam status yang lebih rendah. Bisa jadi sebagai hewan. Sedangkan yang baik akan dilahirkan kembali dalam status yang lebih tinggi. Tampaknya pada abad pertama ada beberapa pandangan yang berkembang, ada beberapa pandangan tentang kehidupan sesudah kematian. Oleh sebab itu, surat Yohanes berulang kali menekankan tentang hidup yang kekal di dalam Kristus. Itu berarti hidup bersama Allah di surga untuk selama-lamanya. Perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Perhatikan juga dalam pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana manusia bisa beroleh hidup yang kekal? Orang sebaik apapun pasti pernah berbuat jahat, dan itu dosa. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Yohanes menjelaskan bahwa Yesus Kristus akan melindungi setiap orang yang percaya, sehingga mereka dianggap tidak berbuat dosa. Pengikut Kristus bisa memiliki hidup yang kekal bukan karena sempurna dalam berbuat baik, namun karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus Kristus,
manusia tetap hidup dalam kondisi berdosa, dan itulah yang akan mendatangkan maut. Kebenaran ini memberi kita kelegaan dan kepastian mengenai kehidupan sesudah kematian. Masa depan kekal kita sudah terjamin bersama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, bagikanlah renungan harian ini kepada rekan sekerja, teman sekolah, tetangga, anggota jemaat, anggota komsel, agar semua orang tahu bahwa keselamatan kita adalah karena kasih karunia Allah, bukan usaha kita. Dan hidup yang kekal itu Allah berikan buat kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengar, tolonglah kami ya Tuhan untuk menghidupi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan memulai seluruh pergumulan kami. Berkatilah setiap tugas dan tanggung jawab kami, mulai dari dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan juga negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.